Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan lanjutkan di dalam Imamat pasal yang ke-17. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan sebelumnya, bahwa kitab Keluaran, kitab Imamat ini banyak sekali berisi tentang ketetapan-ketetapan Taurat, aturan-aturan Taurat yang jelimet mungkin, yang mungkin kalau Anda baca seolah-olah tidak ada korelasinya dengan kita yang hidup di zaman anugerah ini, sehingga banyak orang sangat bosan ketika sudah tiba di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Menurut mereka ayat-ayat ini tidak ada korelasinya dengan hidup mereka, sehingga seringkali diloncati. Nah, saya tetap menyarankan kepada Anda untuk Anda dan saya, kita tetap disiplin untuk baca Alkitab, karena komitmen kita dari semula adalah bahwa kita mau menuntaskan untuk belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalaupun kita harus membaca, mempelajari ayat-ayat yang rasanya mungkin dalam tanda kutip membosankan buat kita semuanya, saya tetap mengajak kita untuk tetap setia belajar, karena tetap ada hal kebenaran rohani yang kita bisa petik dari pasal demi pasal yang kita pelajari. Dan hari ini Imamat pasal 17 itu tentang tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Lalu kemudian perikop berikutnya adalah larangan tentang makan darah atau bangkai. Saya sudah bahas di Imamat pasal yang ke-7, berarti 10 hari ke belakang, itu tentang bolehkah orang Kristen makan darah. Saya sudah bahas secara tuntas. Buat Anda yang mungkin bergabung baru beberapa hari ini, kalau Anda ingin lihat tentang hal itu, bolehkah orang Kristen makan darah, Anda bisa lihat di video yang sebelumnya. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang bolehkah orang Kristen makan bangkai. Sebab kalau di dalam Imamat pasal 17 ayat yang ke-15 ini, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, maka baik ia orang Israel asli maupun orang asing haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Jadi ini punya kemiripan. Makan darah itu jelas tidak boleh menurut ketetapan Taurat, tetapi hidup di zaman anugerah, di zaman kasih karunia, seperti yang saya bahas di dalam Imamat pasal yang ke-7, kita sebetulnya sah-sah saja makan darah, tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan, ya kita tidak usah memakan makanan darah itu. Demikian pula halnya dengan makan sisa mangsa binatang buas. Pada zaman itu, menurut ketetapan Taurat, itu tidak boleh dilakukan. Jadi misalnya ada orang Israel ketika berada di padang, dia melihat binatang yang habis dimangsa oleh binatang buas, tetapi masih menyisakan banyak daging. Dan sebetulnya kalau dilihat dari kualitas sisa mangsa ini masih bagus, artinya baru saja mungkin ditinggalkan oleh hewan pemangsa ini, tapi tetap saja ini disebut dengan bangkai, dan bangkai tidak boleh dimakan. Kalau kita bicara soal bangkai, maka bangkai ini berbicara soal kematian. Maka kalau kita tarik garis benangnya dalam kehidupan kita yang hidup di zaman sekarang, maka hal-hal yang berbau kematian, hal-hal yang berbau kenajisan, hal-hal yang berbau dosa, itu harus dihindari dan tidak boleh sekali-kali kita dalam tanda kutip memakannya, sekalipun itu tampak menggiurkan dan tampak menguntungkan. Betapa tidak, mereka tidak usah berburu, tetapi sudah ada sisa bangkai yang mungkin dagingnya masih layak untuk dimakan. Tidak perlu repot, tapi bisa menikmati itu daging. Tapi walau demikian, karena itu bangkai, maka itu gambaran daripada dosa, itu gambaran daripada kematian. Maka janganlah kita yang hidup di zaman anugerah ini
melakukan hal seperti itu. Tentu saja yang saya maksud bukanlah secara harfiah kita makan bangkai, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah jagalah hidup kita supaya kita tidak berurusan dengan yang namanya dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Sebab dosa selalu melahirkan konsekuensi, dan konsekuensi ini bisa membawa kematian kepada kita semuanya. Ibu, bapak, saudara semuanya, dosa bukan untuk didekati, apalagi dinikmati. Dosa harus dijauhi. Jadi sebagaimana bangsa Israel ketika melihat sisa mangsa binatang buas, ketika melihat bangkai, maka bangkai itu bukan untuk didekati, dinikmati, dimakan, tapi harusnya mereka menjauhi, harusnya membuang jauh-jauh itu. Coba pikirkan baik-baik dengan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kelihatannya menguntungkan bagi kita, tapi kalau itu dalam tanda kutip bangkai, itu bisa membawa kematian bagi kita semuanya. Jadi berjaga-jagalah, hati-hatilah hal-hal yang membuat kita terperosok dengan dosa yang lebih dalam, bahkan membawa kematian bagi kita. Hindari itu. Syukurilah dengan keberadaan kita semenjak kita kenal Yesus, dan janganlah kita kembali ke hidup lama kita hanya gara-gara tertarik dengan yang namanya bangkai. Tuhan berkati.